Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Atika Anggraini, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan membahas seputar dengan pencemaran air. Seperti apa? Berikut videonya. Air merupakan sumber daya alam terpenting di planet bumi, sebab menjadi esensi dari semua kehidupan. 2/3 dari permukaan bumi merupakan air. Bahkan sekitar 60-70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Air terdapat di mana-mana. Jumlah air di bumi tetap. Air hanya berubah bentuk dan melalui perputaran yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah proses alami yang berkelanjutan di alam. Siklus air adalah pola di mana air di lautan, laut, danau, dan lain-lain menguap berubah menjadi uap. Setelah melalui proses kondensasi dan presipitasi, air jatuh kembali ke bumi sebagai hujan termasuk salju. Dari siklus tersebut terdapat air bersih atau potable water yang dianggap cukup aman untuk dikonsumsi manusia dan hewan. Air bersih adalah ilmu yang biasanya dimanfaatkan untuk diminum, dimasak, mencuci, irigasi tanaman, dan lainnya. Namun terdapat permasalahan serius yang mengancam keberadaan air di bumi, yaitu pencemaran air atau polusi air. Sebenarnya apa yang dimaksud pencemaran air? Apa penyebab dan dampaknya? Air rentan terhadap polusi. Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Pencemaran air adalah pencemaran badan air seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah, dan lainnya, yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis. Air dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Menurut Ensiklopedia Britannica, polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara, ataupun lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi dalam ekosistem. Dikutip dari Natural Resource Defense Council, polusi air adalah ketika zat berbahaya atau bahan kimia atau mikroorganisme mencemari aliran sungai, danau, lautan, atau badan air lainnya sehingga menurunkan kualitas air dan menjadi beracun bagi manusia dan lingkungannya. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, sumber langsung.
Sumber langsung adalah sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Contohnya limbah pabrik, fasilitas pengelolaan limbah, kilang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam. Badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat seperti mikroorganisme patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan antara lain limbah domestik atau rumah tangga, limbah industri, insektisida, dan pestisida, deterjen, dan pupuk. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Kemudian yang kedua, sampah organik seperti comberan atau sewage menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air dan menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Kemudian yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, termasuk yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Kemudian yang keempat, seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Yang kelima, pencemaran air oleh sampah. Dan yang keenam, penggunaan bahan kimia untuk menangkap ikan. Dampak pencemaran air. Polusi air dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, diantaranya yaitu yang pertama penyakit, yang kedua kerusakan ekosistem, yang ketiga eutrofikasi, dan yang keempat gangguan rantai makanan. Akan saya jelaskan mengenai akibat pencemaran air. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama yaitu penyakit pada manusia. Minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Kemudian yang kedua, kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga, eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Kemudian yang keempat, gangguan rantai makanan. Polusi air dapat menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, yaitu seperti ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Pencegahan pencemaran air. Cara terbaik untuk mencegah pencemaran air dalam skala besar adalah dengan mencoba dan mengurangi efek berbahaya. Ada berbagai perubahan kecil yang bisa dilakukan manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air yaitu seperti 1. Hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia diyakini akan membuat perbedaan besar. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan limbah. Yang lebih baik mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air, membantu mengurangi polusi air dalam skala besar. Pertanian atau industri lain dapat menggunakan kembali air limbah ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Berikutnya yaitu penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan dimaksudkan dengan menggunakan produk mudah larut yang tidak terus menjadi polutan.
Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara penanggulangan pencemaran air. Antara lainnya, sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Yang ketiga, mengurangi intensitas limbah rumah tangga. Yang keempat, melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. Yang kelima, pembuatan sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar. Cara penanggulangan pencemaran air lainnya adalah melakukan penanaman pohon. Pohon selain bisa mencegah longsor, diakui mampu menyerap air dalam jumlah banyak. Itu sebabnya banyak bencana banjir akibat penebangan pohon secara massal. Padahal pohon merupakan penyerap air paling efektif dan handal. Bahkan daerah resapan air pun dijadikan pemukiman dan pusat wisata. Pohon sesungguhnya bisa menjadi sumber air sebab dengan banyaknya pohon, semakin banyak pula sumber-sumber air potensial di bawah. Pohon sesungguhnya bisa menjadi sumber air sebab dengan banyaknya pohon, semakin banyak pula sumber-sumber air potensial di bawahnya.